kok miskin awak? Lah sekian awak berusaha segala macam, kok badak berubah di. Tak pernah Allah tu salah loh, Pak Ibu. Kita yang belum paham maknanya. Nanti pada waktunya kita baru tahu. Ya, ada misalnya orang, Pak Ibu, ditinggalkan apa, sarang ketek-ketek Pak mati apanya, Pak. Ketek-ketek dulu. Mendangui orang sekampung celik keadaannya beradik-adik kau, Pak. Tapi jadi orang akhir sadonya, Pak Ibu. Kenapa? Karena Allah punya rencana untuk orang anak-anak ini. Mungkin apanya mungkin tak jadi orangnya loh, Pak. Untuk orangnya. Lah ditinggal apanya kok jadi orangnya, Pak. Dah tinggal mati apanya, Pak. Baru tahunya jidui, Pak. Bayu bananya beraja apa segala macam jadi orang sedonya, Pak. Ketika apanya dipuluhi piti sedonya, Pak, jadi orang. Kan Allah punya rencana. Maka jangan pernah mengatakan ini salah, ini keliru putusan Allah. Alhamdulillahi Rabb. Rabbnya itu yang kita puji, aturan Allah. Makanya orang kalau sudah benar alhamdulillahnya, Pak Ibu, tidak ada gelisah, Pak. Mati suami, tidak apa-apa. Karena memang Allah Rabb. Nanti pada waktunya saya baru tahu apa maknanya, apa rahasianya. Kadang tidak selalu ya Allah tu ya menunjukkan sayangnya kepada hambanya lewat kebaikan, Pak. Tidak selalu. Ada kalanya Allah memberikan bentuk sayangnya lewat hal-hal yang tidak dia sukai. Tapi manusia yang alhamdulillah, dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Makanya dia cerita, Pak, ada seseorang punya kuda rancak. Sebenarnya rancak kuda, Pak. Ditawar orang sekian ratus juta, tak mau dia jual. Biarlah saya rawat kuda ini. Mungkin ya memang hak dia hidup dengan saya. Rawat. Hilang kuda kau, Pak Ibu. Sudah tawar orang sekian mahal dulu, hilang. Kecil orang sekampung, ndak bodoh ang tu aja orang. Kuang jua patang tu. Kela banyak bitiang tu aja. Apa katanya? Allah lebih tahu apa yang paling baik untuk saya. Tak ada yang gelisah lah, Pak Ibu. 3 hari sudah kudu hilang tu, balik kudu ke balik ambak kawan 3. Coba bayangkan, Pak. Hilang siku, hanya pulang bawa kawannya 3. Entah lima dapat kawan ke dia, Pak. Pekaji orang sekampung dia kata, "Woi, lu rancak je hilang tak? Sampai jadi acaknya." Tu. Kan tak tahu rahsianya tu. Iya. Buat kawannya. Oh, ya Allah lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk tu Allah yang lebih tahu. Gitu. Jadi kembalikan saja pada Allah. Alhamdulillah. Tiba anak ujangnya, nampak kuda baru, uncak rancak. Nyelo kuda kedua naiknya kan. Nyambung di kuda kau, Pak Ibu, anak kau. Jatuh patah kaki anak kau. Kecil orang sekampung. Oh, yo dak rancak kuda ke rolanya, patah anak dia. Apa katanya? Ya Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Tak ada yang buruk, Allah lebih tahu. Alhamdulillah. Besok pagi tiba pengumuman raja, Pak Ibu. Apa pengumuman raja itu? Semua anak muda wajib perang kecuali yang cacat. Oh, tak jadi anaknya Pak patah. Anak orang perang sadonya. Ini anaknya rumahnya. Anda apa tu? Ya kadang kita belum tahu Pak apa di balik itu, kejadian-kejadian itu. Yang penting tak ada yang salah. Makanya alhamdulillah. Maka dikasih penyakit, penyakit itu tidak buruk. Coba, Bapak Ibu kalau sakit, ketika sakit itu mana banyak Bapak Ibu berzikir ketika sakit atau ketika sehat? Ketika sakit, Pak. Kalau sehat, kian kamari berjalan. Lah sehat, oh lah mulai sakit, ada lah itu. Subhanallah, 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 itu ya. Datang kawan ba'abu, la ilaha illallah. Yubana zikir si lidah ya Pak Ibu. Sehatlah, tak tentu zikir ke lain. Kan tak buruk sakit tu, Pak. Mana buruk sakit? Allah ingin menarik kita sinilah cik Tuhan. Kok dan lagi aja engkau sehat, engkau tak tahu yang bolong. Engkau jauh dari yang bolong. Kini bertariklah. Maka ketika sakit itu terasa nikmatnya awak Bapak Ibu. Ya. Beribadah aku Bapak Ibu kalau sakit tu sujud tu nikmat dapat. Lama nikmat sujud. Alah sehatlah tu tak gagih tak risau. Nampak? Jadi mana buruk? Buruk tu kita aja tak faham. Ya. Kalau sakit itu kalau kata Nabi kan ma min syaukatin yushaku bihal abdu ila muhiyat biha khatayahu. Kalau ada penyakit
ya walaupun hanya tusukkan duri kata Nabi, maka dihapus dosanya langsung tu. Itu sayang Allah dikasih penyakit tu. Bapak Ibu kalau acuk sakit, pujilah Tuhan tu. Kenapa? Itu cara Tuhan maafui dosa. Maka bahagialah Bapak Ibu lagi banyak penyakit, banyak dosa gugur. Jangan bangga lo nak pernah sakit. Kan ada ambo Ustaz, alhamdulillah lah 65 tahun tak pernah ambo sakit. Oh banyak dosa tu. Justru yang acuk sakit ku dosanya habis Pak. Begitu memang janji Allah begitu. Itu kenapa para nabi Pak kalau melakukan kesalahan itu dikasih penyakit. Nabi Yunus, Pak, ketika Nabi Yunus melakukan salah, lari, marah-marah dia pada kaumnya, lari dia. Dimakan ikan kan? Sampai badannya melapuh, Pak. Itu cara Allah menghapus dosa. Nabi Yakub karena memberi ruang anaknya berbohong atau menyayangi anaknya lebih daripada yang lain kan. Nabi Yakub kan membeda-bedakan anak. Itu dosa tu, tak boleh itu, Pak. Kesalahan itu. Makanya Nabi Yakub dibutakan matanya. Nabi Sulaiman di surat Sad ayat 32 sampai 36 diceritakan terlambat salat asar Pak kan. Gara-gara mandiin kudo kan. Terlambat salat asar lagi penyakit stroke kan. Stroke Pak. Jadi itu bukti sayang Allah kalau dikasih penyakit, makanya tetap alhamdulillah. Karena Allah Rabb, Allah yang paling tahu ya bagaimana cara mendidik hambanya. Ada kalanya dengan nikmat dididik, tapi ada kalanya dengan kesulitan, musibah, bencana. Ya. Nah. Jadi yang kita puji itu Rabbnya itu, aturan Allah yang tidak pernah salah. Jangan Bapak Ibu salah kalau tidak punya anak, jangan Bapak Ibu kita cara salah dia ke anak. Ada salah. Allah paling tahu. Ya. Kadang ada orang Pak, hidupnya senang, piti banyak, tapi Allah tidak kasih keturunan. Ada orang hidup payah, Pak, makan payah tiap tahun saya beranak, Pak. Kan tidak adil namanya, Pak ya. Kalau pandangan awak kan harus yang kaya ke banyak anak, Pak ya. Enggak 20 taluknya tu kadang mah. Iko kerajo membecaknya, Pak. Tiap tahun beranak. Ya tu. Enggak taluk-taluk tu KB lah, Pak. Lagi pasang KB lalu je. Ha? Tak ada yang tak adil, Pak. Semuanya Allah Rabb. Nanti kita tahu rahasianya. Gitu. Makanya tidak ada satupun putusan Allah untuk hambanya yang keliru. Jadi apapun yang menimpa kita ni, Bapak Ibu, tetaplah puji Allah. Itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, tidak ada yang layak dipuji. Apapun keadaannya pujilah Allah. Dalam situasi pun pujilah Allah. Yang kita puji Allah sebagai Rabb yang mengatur alam semesta. Nah, yang Allah atur itu Rabbnya itu bukan hanya manusia, alamin. Alamin ini Bapak Ibu, jamak namanya ini, plural. Kalau satu alam, kalau banyak alamin. Itu makanya diartikan semesta alam. Alamin, alam ini Bapak Ibu bahasa Arab, alam itu artinya tanda. Ain lam mim itu artinya tanda. Itu maka ada alamat. Alamat dari kata itu. Alamat itu disebut alamat karena tando. Dengan alamat itu kita sampai ke tujuan, Pak. Makanya alamat. Alam itu tanda yang jelas. Itu alam. Makanya alamat kau jale, kalau tidak jale itu alamat palsu nama itu. Jadi alam ini disebut alam karena dia tanda Allah ada. Kalau tidak ada alam, Pak, kita tidak tahu Allah itu ada. Ya nak, Pak? Kok tahu Allah itu ada, Pak? Ada alam tanda. Bapak Ibu, tanda Allah ada. Saya ini tanda Allah ada. Ini semua tanda Allah ada. Bintang semua ada tuh tanda Allah ada. Adanya ini semua, ini petanda Allah ada. Nah, tanda Allah ada itu namanya alam. Maka yang selain ini Allah. Ya, yang selain Allah itu alam. Yang selain Allah alam. Kenapa? Semua menunjukkan pada tanda adanya Allah. Itu namanya alam. Itu kenapa alam disebut alam, Pak. Ya. Karena alam itu tanda artinya. Nah,
Jadi kita ni Pak Ibu diadakan Allah sebagai bukti Allah tu ada. Itu Pak. Ya kalau ndak ada awak kau Pak, ndak ada, apa bukti Tuhan ada Pak? Itu makanya tidak ada satu pun yang datang dari makhluk ini kecuali kita puji Allah. Kenapa? Karena semua ini dari Allah juga. Itu makanya Pak Ibu, Al-Ghazali bahkan berkata, setan pun tidak layak saya caci maki. Kenapa? Karena setan pun dia bukti Allah ada, dan memang Allah menugaskan dia untuk itu. Setan memang dikasih tugas untuk menggoda awak. Kalau tidak ada setan, Pak Ibu, tidak nikmat beribadah. Nikmat beribadah kau tidak ada tantangan Pak. Tidak ada lawan. Kalau tidak ada lawan, tidak nikmat beribadah kalau Pak. Bapak bisa menikmati solat maghrib, itu tidak ada lawan dari setan. Nyo kalah. Maka nikmat beribadahnya sama main bola Pak. Makin barik lawan, makin gadang hati manang Pak. Kalau malaikat dengan tugas yang pula mencatat, mendorong kita, mengawasi kita, menjaga kita, itu tugasnya pula. Karena itu Al-Ghazali tidak pernah mencaci maki setan katanya. Kenapa? Dia makhluk Allah, dia tanda Allah ada, dia memang diciptakan untuk itu. Tetap Allah dia puji. Bahwa setan kita musuhi betul, tapi jangan mencaci makinya. Iya. Bapak Ibu lihat orang jahat, jangan caci maki orangnya. Karena begini Pak Ibu, apa yang kita lihat sekarang dengan mata kepala, sejatinya kita sedang melihat Allah. Kalau ada orang yang baik, maka kita sedang melihat Allah yang Rahman dalam wujud orang ini. Kan Allah sifatnya Rahman. Rahman Allah tu dari mana kita tahu? Tuh orang kuah, nenek lok kuah. Kita sedang melihat Allah yang Rahman dalam wujud orang ini. Kalau ada orang kasar, jaik, maka kita sedang melihat Allah juga dalam rupa yang jabbar. Allah punya sifat jabbar, kasar, bengis. Allah punya sifat qahar. Ya. Jadi kalau ada orang kasar kawak, pak nyotenju awak, alhamdulillah, itu Allah yang sedang kita lihat dalam rupa jabbarnya. Makanya orang-orang sufi itu, Pak, orang-orang saleh itu ditinju orang, dilapak orang, tak ada yang membalik, Pak. Kenapa? Dia sedang melihat Allah. Maka orang cukup tauhidnya benar, Pak. Ikut tak ada orang, Bapak Ibu meninju ambo, Bapak Ibu, tenaga siapa yang dipakai? Tenaga Allah. Bisa tak Bapak Ibu meninju ambo kalau tidak ada izin Allah? Tak bisa. Berarti Allah mengirim dia untuk meninju saya. Sudahlah, alhamdulillah. Allah sedang menampakkan wujudnya dalam bentuk jabbar lewat orang ini. Bukan orang ini Allah. Orang ini petanda jabbar Allah ada. Aku kadang kau hati-hati Ibu memahami ya, aku salah-salah paham ya kau ha. Nah. Ini kalau tauhid kadang-kadang agak kurang-kurang pas pemahamannya, bisa keliru Pak Ibu ya. Makanya orang-orang yang saleh itu Pak, tidak pernah marah kepada manusia, tidak pernah marah kepada makhluk. Kenapa? Dia sedang melihat Allah dalam rupa orang ini. Ya. Kalau seorang suami dapat istri yang merepet-repet, itu Allah sedang menampakkan dirinya lewat istrinya, jabbarnya Allah sedang tampak. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu merepet-repet, dia mengecit je kalau cak pak, itu apa tu tauhidnya kurang. Belum bertauhid tu Pak sebenarnya dia. Berarti dia masih melihat makhluk Pak. Dia belum melihat Allah di situ. Kan tidak ada satu pun kecuali hanya Allah Pak ya. Allahu muhit, Allah tu muhit. Semuanya, tenaga kah, lidah. Kan Allah, apa sifat Allah Pak? Mutakallim. Allah yang berbicara. Yang bicara bukan kita Pak. Lidah tak bisa bicara. Orang mati pakai lidah tak? Orang mati pakai lidah apa Ibu? Masih mengecek tak orang mati? Kenapa? Karena mutakalim Allah sudah diambil. Lidahnya tinggal, mutakalimnya hilang.
Karena yang mutakalim hanya Allah. Saya, Bapak Ibu, sedang bicara sekarang, bukan saya yang sedang bicara. Mutakalim Allah dititipkan ke lidah saya sampai saya bicara. Nanti pada waktunya mutakalim itu diambil Allah. Lidah saya tinggal. Karena yang mutakalim hanya satu-satunya Allah. Bapak Ibu melihat pakai apa? Bukan, mata tidak bisa melihat. Melihat pakai basir. Basir, melihat. Allah punya sifat basir. Ya enggak? Orang mati pasti pakai mata enggak? Masih melihat ke orang mati? Kenapa? Basirnya Allah sudah ditarik. Jadi kita melihat sekarang karena Allah titipkan basirnya kepada kita lewat mata ini. Basir, kita melihat dengan basirnya, bukan dengan mata. Mata itu alat saja. Yang melihat bukan mata, tapi basirnya. Dan yang basir hanya satu-satunya Allah. Makanya akan kembali Allah kepada Allah nanti basirnya itu. Kita mendengar pakai apa? Bukan telinga. Orang mati pakai telinga. Kita mendengar dengan sami, dan satu-satunya sami hanya Allah. Tapi sami Allah dititipkan sedikit ke kita. Karena itu kan tidak ada lagi satupun kecuali hanya Allah. Maka kalau kita dicaci maki orang, mutakalim Allah sedang kita dengar dari orang ini. Untuk apa kita marah? Kalau kita marah, berarti kita marah pada Tuhan tuh. Ya, Bapak Ibu dicaci maki orang, Allah aja mengecek yang tampang, mereka itu tauhidnya kurang. Ya Pak ya. Itu disebut ikhlas, ya Pak ya. Makanya kan tauhid itu kan suratnya ikhlas. Allahu Ahad. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Yang ada tuh hanya Allah, yang lain tak ada. Kita ini tidak ada, Pak. Dulu Bapak di mana sebelum lahir? Hah? Sekarang ada, nanti kemana lagi habis ini? Kan kita tidak ada, Pak. Bukti kita tidak ada, kita tidak ada lagi nanti itu. Sekarang kita diadakan Allah sebagai petanda Allah itu ada. Maka kita disebut alam. Apa ya? Kita ini bukti dan tanda Allah ada. Nanti kita tidak ada lagi itu. Dikembalikan lagi ke tidak ada itu. Ya. Dulu saya tidak tahu Pak Ibu di mana saya sebelum tahun 80. Mulai 80 Pak Ibu. Sebelum itu Abu tidak tahu di mana. Antara di mana waktu itu. Kini Abu ada mereka. Besok Abu mungkin 40 tahun itu, 20 tahun itu, mungkin 10 tahun itu, mungkin kurang. Kamu boleh Pak Ibu. Mati Ibu. Kan tidak ada Abu itu. Nah kini ku Abu ku bukti Tuhan ada. Alam Abu namanya kini. Ya? Nah, makanya orang kalau benar tauhidnya Pak, yang dia lihat hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau ada sesuatu yang buruk, dia tetap melihat Allah dalam rupa yang ragam-ragam tadi. Ada Rahmannya, ada Rahimnya, ada Wadudnya, ada Jabarnya, ada Muntakimnya, ya, ada Qaharnya, semua tuh. Allah akan tampil dalam ragam-ragam itu. Ya. Nah, itu makanya para nabi itu kan tauhidnya yang paling benar Pak. Maka para nabi itu, Nabi Muhammad misalnya Pak, kata digimbi orang jo kotoran untu tiap pagi Pak, nak ada membalih lah Pak. Ya, sakit orang tu Nabi pertama pergi mencaliaknya. Kalau tiba dawak tu sayang tiang. Tulang tangka yang mada yang tulang tiba dan. Nah, kalau Nabi tidak, kenapa? Nabi tidak marah karena ini Allah sedang menampakkan wujudnya ya dalam rupa Jabarnya, Qaharnya, Muntakimnya, Mutakabirnya, kan itu ya. Allah itu kan mutakabir, Pak. Zat yang sombong. Dia kalau nampak orang sombong dah, itulah mutakabirnya Allah sedang lihat. Itu Pak. Dia mau ke batangka ya Pak, kau cakap. Orang batangka bercakap kecewa tu orang yang tauhidnya belum benar. Orang yang tauhidnya benar, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi bertangka, tidak ada bercakap. Habis. Kenapa? Semua dia ada Allah. Nah, itu namanya alam. Ya, alam Pak ya. Jadi kita ni alam, bukti Allah tu ada. Dan alam tu jamak, tidak satu Pak. Ada alam syahadah, alam tampak seperti kita ni. Ada alam gaib. Wajib kita percaya. Makanya yu'minuna bil ghaib. Ya. Ada yang gaib Pak. Justru yang gaib lebih banyak daripada yang tampak. Yang gaib kok lebih banyak pada yang tampak Pak. Ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada jin, itu semuanya alam. Dan Allah tidak hanya mengatur kita